Halo guys, welcome back to my channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Renata Sagita dengan NIM 632000575 kelas 63 3A 11. Kali ini saya akan membahas tentang konsep penilaian surat berharga. Pengertian surat berharga. Istilah surat berharga berasal dari bahasa Belanda yaitu Waarde Papier. Waarde artinya nilai dan dalam kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD diartikan berharga. Sedangkan papieren artinya kertas berharga. Di samping itu terdapat istilah lain dari surat berharga yaitu commercial papers dan negotiable instruments. Surat berharga adalah sebuah dokumen yang diterbitkan oleh penerbitnya sebagai pemenuhan suatu prestasi berupa pembayaran sejumlah uang sehingga berfungsi sebagai alat bayar kepada pihak-pihak yang memegang surat tersebut. Macam-macam surat berharga yaitu wesel, cek, surat sanggup atau promes, kwitansi dan promes atas unjuk, biliet giro, commercial paper, obligasi, surat utang negara, surat sekuritas, dan lain-lain. Biasanya, perusahaan atau negara mempunyai surat berharga. Surat berharga itu diperdagangkan di pasar modal, jadi siapapun bisa membelinya termasuk masyarakat. Pengertian penilaian. Investasi merupakan suatu komitmen penempatan dana pada periode waktu tertentu untuk mencapai suatu tingkat imbal hasil yang diinginkan. Penilaian adalah proses penentuan harga sekuritas atau aktiva modal. Penilaian terhadap surat berharga sangat penting untuk menentukan kewajaran harga nilai dari suatu aset. Harga wajar aset sama dengan imbal hasil yang kita harapkan berbanding imbal hasil yang diberikan aset tersebut. Pengertian obligasi. Obligasi adalah surat utang yang dikeluarkan oleh perusahaan atau negara. Obligasi memiliki ciri pembayaran bunga yang bersifat tetap tiap periodenya. Jangka waktu jatuh tempo yang bermacam-macam, dari 1 tahun sampai dengan 10 tahun. Sedangkan obligasi yang memiliki masa jatuh tempo tidak terbatas disebut dengan konsol. Istilah kunci dalam obligasi. Nilai nominal atau par value adalah harga yang tercantum pada surat obligasi. Kupon tingkat bunga adalah tingkat bunga dalam persentase berdasarkan nilai nominal yang akan dibayarkan oleh pihak penerbit obligasi. Misalnya, perusahaan menerbitkan obligasi dengan kupon tingkat bunga 20% yang dibayarkan tiap tahun selama 10 tahun. Pemegang obligasi akan memperoleh bayaran sebesar 20% dikali 1 juta, sama dengan 200.000. Jatuh tempo suatu obligasi biasanya ditetapkan dalam satuan tahun. Model penilaian obligasi, rumusnya seperti ini. VB sama dengan I buka kurung P Viva dikali K dikali N, ditambah M buka kurung P VIF dikali K dikali N. VB itu nilai obligasi, K-nya itu kupon atau suku bunga yang berlaku, I-nya itu pembayaran bunga obligasi, M-nya itu nilai nominal obligasi, dan N-nya itu periode. P Viva, K, N adalah tabel. Jadi, kita harus mempunyai tabel P Viva atau Present Value in Factor Annuity dan tabel P VIF atau Present Value Interest Factor. Contoh kasusnya, PTX pada tanggal 1 Januari 2000 menerbitkan obligasi dengan par value 10 juta dengan bunga atau kupon rate 14% dan masa edar 10 tahun dan bunga obligasi dibayar tahunan. Berapakah nilai nominal yang harus dikembalikan pada akhir tahun? Jawabannya, par value-nya 10 juta, K-nya 14% dijadikan desimal jadi 0,14, N-nya 10, bunga tahunannya 10 juta dikali 14% jadi 1.400.000. VB-nya I buka kurung P Viva, K, N, ditambah M buka kurung P VIF, K, N. 1.400.000 dikali 5,221 ditambah 10 juta dikali 0,269. Hasilnya 9.999.400 dibulatkan menjadi 10 juta. 5,221 didapat dari tabel P Viva dan 0,269 didapat dari tabel P VIF. Premi resiko, premi maturity. Semakin tinggi jatuh tempo akan semakin tinggi tingkat keuntungan yang diisyaratkan. Premi kebangkrutan, perusahaan yang mempunyai resiko bangkrut akan meningkatkan tingkat keuntungan yang diisyaratkan. Premi likuiditas, perusahaan yang memiliki kesulitan likuiditas akan meningkatkan tingkat keuntungan yang diisyaratkan. Premi inflasi, inflasi meningkat akan membawa tingkat suku bunga bebas risiko meningkat. Contoh kasusnya,
Berdasarkan contoh sebelumnya, suatu obligasi nilai nominal 10 juta, kupon rate 14%, dan masa edarnya 10 tahun. Bunga obligasi dibayar tahunan. Jika tingkat pengembalian diharapkan 12% dan 16%, hitung menggunakan rumus nilai obligasi. Jawabannya, VB sama dengan I buka kurung P VIVA, K, N, ditambah M buka kurung P VIF, K, N. Sama dengan 1.400.000 buka kurung P VIVA, 14%, 10, ditambah 10 juta buka kurung P VIF, 14%, 10, sama dengan 1.400.000 buka kurung 5,221 ditambah 10 juta buka kurung 0,269, hasilnya 10 juta. Lanjutannya, VB sama dengan I buka kurung P VIVA, K, N, ditambah M buka kurung P VIF, K, N, sama dengan 1.400.000 buka kurung P VIVA, 12%, 10, ditambah 10 juta buka kurung P VIF, 12%, 10, sama dengan 1.400.000 dalam kurung 5,658 ditambah 10 juta buka kurung 0,321. Hasilnya 11.130.000. VB sama dengan I buka kurung P VIVA, K, N, ditambah M buka kurung P VIF, K, N, sama dengan 1.400.000 buka kurung P VIVA, 16%, 10, ditambah 10 juta buka kurung P VIF, 16%, 10, sama dengan 1.400.000 dalam kurung 4,8331 ditambah 10 juta dalam kurung 0,2267. Hasilnya 9.036.000. Kesimpulannya, ketika bunga yang ditawarkan obligasi lebih rendah dibandingkan dengan tingkat keuntungan yang disyaratkan, maka nilai obligasi atau VB tadi akan lebih rendah dibandingkan dengan harga nominalnya. Jika bunga yang ditawarkan lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat keuntungan yang disyaratkan, maka harga atau nilai obligasinya tadi akan lebih tinggi dengan harga nominalnya. Pengertian saham. Saham merupakan bukti kepemilikan. Dua alasan membeli saham yaitu yang pertama untuk memiliki perusahaan dan yang kedua untuk menanamkan kelebihan modal sementara waktu. Pemegang saham berhak atas dividen jika dividen tersebut dibayarkan. Selain dividen, pemegang saham akan menerima selisih antara harga beli dengan harga jual yang disebut dengan capital gain atau loss. Saham terdapat dua jenis, yaitu saham biasa dan saham preferen. Penilaian saham biasa ada dua, yaitu yang A, penilaian saham yang dipegang satu periode, dan yang B, penilaian saham yang dipegang selamanya. Penilaian saham yang dipegang selamanya ada tiga, yaitu yang pertama, modal dividen konstan, yang kedua, modal dividen tumbuh dengan tingkat pertumbuhan yang konstan, dan yang ketiga, modal dividen dengan tingkat pertumbuhan yang berbeda atau tidak konstan. Rumus penilaian saham yang dipegang satu periode. Rumusnya, PV sama dengan D per 1 ditambah KS pangkat 1 ditambah P per 1 ditambah KS pangkat 1. PV-nya itu harga saham yang pantas, D1-nya itu dividen yang akan dibayar 1 tahun mendatang, P1-nya itu harga saham 1 tahun mendatang, dan KS-nya itu tingkat keuntungan yang diisyaratkan. Contoh kasusnya, saham yang diperkirakan mempunyai harga saham 1.400 1 tahun mendatang, diperkirakan membayarkan dividen sebesar 200 1 tahun mendatang. Tingkat keuntungan yang disyaratkan adalah 20%. Berapa harga yang pantas untuk saham tersebut? Jawabannya, PV sama dengan D1 per 1 ditambah KS pangkat 1 ditambah P1 per 1 ditambah KS pangkat 1. PV sama dengan 200 per 1 ditambah 0,2 pangkat 1 ditambah 1.400 per 1 ditambah 0,2 pangkat 1. PV sama dengan 1.600 per 1,2. PV-nya sama dengan 1.333,3. Jika mau invest, kita harus mengetahui berapa harga yang pantas untuk saham tersebut. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.